Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomong isu anti asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu anti asing, gagal, hilang. Ganti lagi isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun 4 tahun, masa ada PKI balita? 57 tahun setelah peristiwa kelam G30 SPKI, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat yang isinya negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, serta negara akan memberikan ganti rugi kepada keluarga maupun keturunan anggota PKI. Impres ini merupakan implementasi dari Kepres nomor 17/2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu dan disebut-sebut sebagai Kepres minta maaf ke PKI. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Kami, Forum Kebangsaan Yogyakarta, menolak pencantuman peristiwa 1965-1966 dalam Impres nomor 2 tahun 2023 dan menuntut Presiden untuk mencabut kedua keputusan tersebut, bahwa dengan menetapkan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat, maka terjadi pemutarbalikan fakta sejarah yang sangat membahayakan generasi bangsa, melukai hati para ulama dan umat Islam, serta para purnawirawan TNI Polri, karena sama saja telah menjustifikasi TNI Polri ABRI saat itu sebagai pelaku kejahatan HAM berat. Dalam realitanya, keputusan tersebut justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena ahistoris, tidak objektif, tidak faktual, dan tidak profesional. Bahwa pada masa peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun, secara keji dan biadab telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa ulama di berbagai daerah, dan pada tahun 1965 melakukan pembantaian terhadap 6 jenderal TNI Polri dan beberapa perwira sebagai bagian dari strategi pemberontakan atau kudeta. Bahwa kemudian ABRI, TNI Polri, bersama-sama umat Islam melakukan penumpasan terhadap anggota PKI yang telah memberontak, melakukan kudeta, adalah merupakan kewajiban TNI Polri sebagai alat negara untuk menyelamatkan negara dari pemberontakan PKI.